Kadang, kita terlalu kejam pada diri sendiri. Kita memaki dalam diam, menyesal berkali-kali, dan terus bertanya, kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Padahal kalau dipikir lagi, siapa sih yang nggak pernah jatuh? Siapa yang selalu kuat tanpa jeda? Kamu boleh kecewa sama hasilnya, tapi jangan kehilangan hormat pada prosesnya. Beban dari keinginan untuk menyalahkan diri sendiri. Malam itu kamu duduk sendirian di kamar, lampu sudah redup, layar ponsel masih menyala. Pesan yang kamu kirim 2 jam lalu belum juga dibalas. Pekerjaan yang kamu kerjakan seminggu penuh juga baru saja ditolak atasan. Dan entah kenapa dunia terasa mengecil. Kamu menatap diri di cermin dan berpikir, mungkin memang aku yang gagal. Kita semua punya momen seperti itu. Momen di mana kita ingin marah pada diri sendiri, karena sudah berusaha tapi tetap nggak cukup. Momen di mana kita mulai mempertanyakan arti semua perjuangan. Padahal nggak ada yang salah dengan kecewa. Yang bahaya adalah ketika kita menjadikan kecewa itu sebagai bukti bahwa kita tidak pantas. Kadang kita lupa kalau proses itu nggak selalu lurus. Ada bagian-bagian hidup yang memang ditulis untuk kita tersesat dulu, biar nanti saat menemukan arah, kita benar-benar tahu kenapa harus ke sana. Pergolakan dalam senyap di dalam diri. Orang nggak akan pernah benar-benar tahu seberapa keras kamu berjuang. Mereka cuma lihat hasilnya. Nilai rapor, jabatan, likes, atau senyum di foto. Tapi mereka nggak tahu berapa malam kamu terjaga sendirian, berjuang menenangkan diri di tengah kekacauan kepala. Kadang kita marah bukan karena gagal, tapi karena ngerasa semua usaha nggak dihargai. Kita malahin diri sendiri karena merasa belum jadi versi terbaik seperti yang dunia harapkan. Tapi siapa sih yang bisa jadi sempurna di dunia yang bahkan nggak pernah adil? Kamu nggak gagal cuma karena belum sampai. Kamu hanya sedang berjalan di jalur yang lebih panjang. Titik balik, kasih sayang pada diri sendiri. Berhenti nyalahin diri sendiri bukan berarti berhenti tanggung jawab. Bukan berarti kamu menyerah, tapi karena kamu mulai sadar bahwa menghukum diri bukan bentuk kedewasaan. Itu cuma cara lama yang bikin luka makin dalam. Belajar dari kesalahan itu penting. Tapi belajar dengan kasih, bukan dengan cambuk. Kamu boleh bilang ke diri sendiri, aku salah, tapi aku tetap berhak dimaafkan. Aku gagal kali ini, tapi itu bukan akhir cerita. Nggak semua proses harus cepat. Kadang yang kamu butuh bukan motivasi baru, tapi izin untuk bernapas. Untuk memeluk dirimu sendiri yang masih belajar. Masih ragu, masih takut, tapi tetap berusaha. Pelajar tersembunyi dalam rasa sakit. Coba bayangkan, kalau semua hal berjalan mulus, kamu mungkin nggak akan tahu betapa kuatnya kamu. Kamu nggak akan belajar sabar. Kamu nggak akan tahu caranya memaafkan diri. Rasa sakit, kegagalan, penolakan, semuanya punya tempat. Bukan buat menghancurkan, tapi buat mengasah. Lihat luka di dalam diri kamu. Itu bukan bukti kamu lemah, tapi bukti kamu pernah berani mencoba sesuatu yang punya risiko gagal. Dan dari situlah kamu tumbuh. Dari hal-hal yang dulu kamu sesali, dari kesalahan yang dulu kamu sembunyikan, dari ketakutan yang kamu lawan diam-diam. Proses adalah intinya. Hidup nggak pernah janji hasil yang pasti. Kadang yang kamu kejar, lepas begitu saja. Kadang yang kamu doakan malah nggak datang, tapi semua itu bukan sia-sia. Karena yang penting bukan hanya apa yang kamu dapat, tapi siapa kamu jadi selama proses itu. Jangan kehilangan hormat pada prosesnya. Hormat pada setiap malam yang kamu lewati sendirian. Pada setiap kegagalan yang kamu tanggung tanpa orang tahu. Pada setiap air mata yang kamu keringkan tanpa suara. Hormat pada dirimu sendiri, yang meskipun capek, masih berusaha melangkah. Penerimaan dan pertumbuhan. Kamu mungkin nggak bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya.
tapi kamu bisa memilih bagaimana melihatnya sekarang. Jangan biarkan kesalahan lama jadi penjara. Biarkan dia jadi guru. Biarkan dia ngajarin kamu hal-hal yang enggak diajarkan dunia. Kadang kamu nggak bisa menang dalam setiap hal. Tapi kamu bisa tetap belajar, tetap tumbuh, dan tetap punya hati yang lembut meskipun hidup keras. Kamu nggak butuh jadi sempurna buat layak disyukuri. Kamu cuma perlu jujur sama dirimu sendiri. Dan terus belajar jadi lebih baik dari kemarin, bukan dari orang lain. Refleksi maskulin dan juga feminin tentunya. Bagi banyak laki-laki, pastinya juga banyak dari wanita juga. Berhenti nyalahin diri sendiri itu sulit. Karena dari kecil kita diajarin buat kuat, buat nggak nangis, buat nggak terlihat rapuh. Sementara buat yang wanita, menangis mungkin terlihat wajar. Tapi seiring dengan kedewasaan, terkadang kita nggak mau lagi sampai menangis, karena capek pastinya. Padahal, kekuatan sejati bukan soal nggak pernah jatuh, tapi tentang berani ngakuin, ya, aku salah, tapi aku belajar. Kita sering ngerasa gagal kalau nggak bisa ngelindungi orang yang kita sayang. Kita marah kalau nggak bisa buktikan sesuatu ke dunia. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kamu nggak harus selalu jadi pahlawan. Kadang cukup jadi manusia yang berani terus bertumbuh walau pelan. Momen penyembuhan atau healing moment. Ambil napas pelan-pelan. Rasakan beban yang kamu pikul itu bukan beban seumur hidup. Itu cuma babak dari cerita panjangmu. Mungkin kamu belum sampai, tapi kamu sudah jauh dari titik di mana kamu dulu pernah nyerah. Itu pun sudah cukup untuk kamu rayakan. Kamu boleh kecewa, boleh lelah, boleh ragu, tapi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti percaya bahwa kamu masih bisa memperbaiki arah. Kamu bukan hasil dari satu kesalahan, tapi perjalanan dari ribuan kesempatan untuk belajar jadi lebih baik. Refleksi dan penutupan, lihat sekeliling. Nggak ada orang yang hidupnya lurus-lurus aja. Semua orang sedang belajar, sedang memperbaiki, sedang menyesuaikan diri dengan luka-lukanya. Jadi berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena kadang, mereka yang terlihat tenang di luar, sedang berjuang mati-matian di dalam. Hidup bukan lomba, dan kesalahan bukan kegagalan kalau kamu jadikan itu guru. Suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu bertahan di saat kamu hampir menyerah. Kesimpulan, suara dari kekuatan tenang. Kamu boleh kecewa sama hasilnya, tapi jangan kehilangan hormat pada prosesnya. Berhenti nyalahin diri sendiri, tapi jangan berhenti belajar. Karena kamu nggak sedang gagal. Kamu cuma sedang tumbuh dengan cara yang lebih manusiawi, lebih tenang, dan lebih kamu. Kalau kamu sedang di fase merasa kehilangan arah, ingat, nggak semua yang hancur itu harus disesali. Beberapa hal memang perlu runtuh, supaya kamu bisa membangun ulang dengan pondasi yang lebih kuat. Tetaplah berproses, tetaplah bertumbuh, dan biarkan diri kamu pulih tanpa rasa bersalah. Karena bahkan luka bisa jadi tempat tumbuhnya cahaya.